atau ada aturannya, ada hukum berpikirnya, dan ada penjelasan-penjelasan terhadap aturan itu. Dan pada akhirnya semuanya ini nanti akan terkait dengan apa yang namanya makna. Apa yang terkait dengan apa yang namanya pengertian. Saya berikan contoh misalkan begini. Kita seringkali mainin anak. Kapas 1 kilo dengan batu 1 kilo, itu berat mana? Dan jawaban anak-anak biasanya, wah berat batu, kapas itu enteng. Gitu. Sama. Kalau yang sudah tahu berkenaan dengan perangkat ilmu, di sini ada besaran, ada dimensi yang sama. Dimensinya sudah jelas. 1 kilo, ya mesti sama. Tapi kalau kemudian pertanyaannya adalah, kapas dengan batu berat mana? Itu yang nggak bisa ditentukan. Batunya kecil, kapasnya sak karung. Gitu. Disinilah kemudian hukum berpikir itu menjadi penting untuk masalahnya kemudian adalah orang hukum seringkali melepaskan dimensi-dimensi ini. Besaran dimensi, aturan berpikirnya, penjelasan aturan itu ditinggalkan. Ya. Saya berikan contoh misalkan begini. Kalau Bapak Ibu baca Undang-Undang ITE, unsurnya itu nggak akan kelihatan. Sehingga ketika Undang-Undang ITE itu dipakai, itu rasanya seperti pasal karet. Kenapa? Undang-Undang ITE itu menurut saya itu adalah sebuah kegagalan di dalam memberikan penjelasan-penjelasan ini. Ya. Itu yang di sini ini satu kegagalan yang menurut saya kegagalan ilmiah. Ya. Saya berikan contoh misalkan kemarin saya diminta sama Pak Agus diminta untuk mengoreksi, mereview naskah akademik Undang-Undang BPIP. Gitu. Pak Agus sudah gagah betul. Wah, kita dimintain ini. Ini mesti orang yang bikin hebat-hebat gitu. Tapi ternyata, waduh, dengan mahasiswa saya yang di ruangan itu, yang biasa ngerjakan naskah akademik, perda, itu nggak seper-sepernya. Langsung saya telepon Prof. Aji, saya marah, saya kasih perspektif blank. Kemudian tadi pagi nyuruh, direkturnya untuk minta bahan-bahan dari saya. Yo saya nggak punya bahan, saya bilang gitu. Bahan yang saya kemukakan itu justru hasil-hasil penelitian BPIP, saya bilang gitu. Artinya apa? Ketika nyusun naskah akademik, yang seharusnya dilakukan secara ilmiah, tetapi gagal di dalam berpikir ilmiahnya itu. Nah, problemnya ketika kita harus memahami apa yang menjadi besaran atau dimensi, aturannya, penjelasan aturan, itu kita juga harus tahu indikator-indikatornya. Ya, besaran atau dimensi nanti akan menyangkut konstata dan variabelnya, faktornya, definisinya, faktanya, konsepnya, konstruknya, data, skor, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau berpikir secara filosofis, mesti harus berangkat dari sini. Ya, mesti harus berangkat dari ini. Yang paling mendasar sebenarnya adalah istilah. Ya, ya monggo. Kan kalau di undang-undang atau peraturan kan biasanya ada definisi ya Pak Tris ya, di halaman depan itu, halaman awal. Ini mungkin kekurangan saya nih Pak, gitu. Nanti Pak Tris boleh luruskan. Saya sering melihat Pak kegagalan dalam membuat definisi Pak. Ya. Kadang-kadang definisi itu adalah cocok logi gitu loh. Objeknya ada, baru definisinya itu ditarik berdasarkan objek. Bukan berdasarkan kondisi. Definisi itu harusnya bisa dipakai secara umum gitu. Nah, sehingga nanti jika ada pembaruan, sehingga undang-undang itu akhirnya tidak bisa masuk sana sini gitu, karena definisinya sudah disempitkan gitu. Betul. Nah,
Kenapa hal itu bisa terjadi, Pak? Apakah di hukum itu tidak fokus kepada, tadi Pak Tis sebenarnya di awal saya sudah nangkep yang Pak Tis bilang sih, harusnya secara kesusastraan mereka juga harus melakukan pendekatan itu ya Pak. Contohnya kita di filsafat ilmu hukum ini saya suka sekali karena kita beranjak dari sana yang Pak Tis bilang tadi. Ya. Nah, bagaimana sebuah aturan kalau dari definisinya saja sudah gagal Pak gitu. Betul. Jangankan definisi Mas. Di sebuah aturan itu, sebuah undang-undang itu biasanya ada menimbang, mengingat, memperhatikan, membidik, mengintai. Begitu masuk definisi salah. Lah untuk apa itu? Tapi yang paling utama sebenarnya akan begini. Definisi itu nanti akan berkaitan dengan pembatasan-pembatasan. Tapi juga sekaligus di situ ada kebebasan. Dalam konteks ini, bahasa, pilihan kata, diksi, itu sangat menentukan. Dan dalam konteks untuk memilih kata, memilih diksi, memilih bahasa, itu kita harus memperhatikan yang namanya dimensi ini tadi. Saya berikan contoh, Mas. Di ruangan ini ada tertulis, dilarang merokok. Artinya siapapun, rokok apapun, nggak boleh kan? Tapi di ruangan saya S3 ini, saya ditulis, dilarang merokok. Saya tambah, Jisamsu. Kemudian rokok saya Classmate. Boleh nggak? Boleh. Yang dilarang cuma Jisamsu. Saya golongan 3A 10 tahun. Kenapa? Gara-gara saya ngelawan bumi. Mintarsih waktu itu Warek 1. Dia bangga sekali membuat sebuah aturan, peraturan akademik, dan dalam peraturan akademik itu selama perkuliahan mahasiswa dilarang merokok. Oke, saya terima itu. Mahasiswa memang nggak boleh merokok. Tapi saya dosen boleh merokok enggak? Saya nggak tunduk aturan itu. Nah, disinilah pilihan kata, diksi, dalam konteks hukum, itu sangat penting. Bahkan oleh Prof. Tandio, itu dikemukakan. Meninjau mertua, dengan meninjau mertua, itu hanya terpaut huruf A, tapi maknanya satu bagus, satu kurang ajar. Dan dalam konteks hukum, ini menjadi sangat-sangat penting. Oleh karena itu, kalau kita membaca Miranda Rule, itu undang-undangnya Amerika, ketika seseorang akan ditangkap, itu harus seorang penegak hukum itu harus mengucapkan, ya, silahkan diam, seluruh perkataanmu akan berguna bagi pembelaan di pengadilan. Jadi kalau ditangkap diam ya nggak apa-apa. Nah, kenapa kok ada aturan itu? Itu kasusnya Miranda, yang kemudian dikenal dengan Miranda Act. Miranda itu sudah menjelaskan bukan terbalik. Miranda itu ketika ditangkap, ketika ditanya dia diam aja. Ya, dia diam aja. Dan itulah kesalahan Miranda itu karena diam. Tetapi justru kenapa diam? Karena dia merasa, aduh, nggak ada gunanya ngomong sama polisi gitu, sama tentara yang ini. Dan itu kemudian yang harus dilindungi. Ketika seseorang diam, itu harus dilindungi. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu merupakan konstatan atau merupakan dimensi yang harus dipahami di dalam konteks hukum itu. Tadi Pak Agus, James, Pak Akib, saya diskusi panjang sekali. Kenapa? Berkenaan dengan penelitian, berkenaan bagaimana memahami hukum itu sampai saya lupa ngajarin. Gitu. Dan dalam konteks apa namanya ini, kita seringkali gagal di dalam memahami konstata, memahami diksi, memahami dalil, memahami definisi yang kemudian harus kita sampaikan. Tapi apakah semua bisa didefinisikan? Enggak. Dalam konteks hukum seringkali kita membutuhkan istilah-istilah yang abstrak, terminologi-terminologi yang luas, terminologi yang lentur, agar apa? Agar semuanya bisa didapat, semuanya bisa ditangkap. Seperti misalkan definisi keadilan.
seorang filosof Van Kant akan mengatakan, apa keadilan itu? Keadilan itu adalah bukan keadilan. Van Kant itu bicara tentang kepastian. Apakah itu kepastian hukum? Dia mengatakan kepastian hukum adalah ketidakpastian. Waduh, mumet kan? Gitu. Kepastian hukum itu adalah ketidakpastian. Loh, terus kemudian gunanya apa itu? Keadilan, kepastian. Yang kemudian kita bisa masuk pemahaman bahwa yang namanya asas hukum itu adalah fiksi. Ya, tahu fiksi kan ya? Itu. Nah, dalam konteks inilah maka ketika kita merumuskan, memilih diksi, menggunakan bahasa, di dalam bahasa itu kemudian ada logika, di dalam bahasa itu ada matematika atau paling tidak statistikanya. Di sini kita harus hati-hati. Dan untuk sampai ke situ, maka kita harus memahami ini, perangkat dari ilmu. Dan perangkat ilmu hukum yang paling mendasar menurut saya adalah justru istilah ilmiahnya itu. Ya. Dan itu saya buktikan, bisa dibuktikan, semua undang-undang, pasal 1, bab 1, pasal 1, isinya tentang ketentuan umum. Di ketentuan umum ini terkait dengan definisi. Apa itu definisi? Definisi itu adalah ruang batas dan ruang kebebasan. Batasan dan kebebasan itu ada di definisi itu. Disinilah kemudian saya harus mengatakan bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu yang sui generis. Cukup? Enggak. Kadang-kadang definisi satu, rumusan yang undang-undang, satu undang-undang, itu juga berbeda dengan undang-undang lain. Yang kemudian juga harus diselesaikan dengan secara ilmiah di dalam hukum itu. Maka di sini kemudian muncullah yang namanya asas. Asas lex specialis, derogat lex generali. Hukum yang khusus itu mengalahkan hukum yang umum. Lex posterior, derogat lex inferior. Hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dan hukum yang lebih dahulu itu dikalahkan, hukum yang kemudian itu mengalahkan hukum yang terdahulu. Inilah yang kemudian digunakan ketika ya cara berpikir ini yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan itu, Pak. Kalau ada definisi satu undang-undang berbeda dengan definisi hal yang sama dengan undang-undang lain, itu adalah sebuah kekonyolan. Kenapa? Karena nanti akan ada ruang yang berbeda. Ya, ada ruang yang berbeda. Tetapi kalau ada pasal di satu undang-undang berbeda dengan pasal yang kemudian, yang lainnya, itu maka akan diselesaikan dengan asas-asas itu. Maaf. Nah, problemnya kemudian adalah... Maaf, Pak. Monggo. Bu Ria, monggo. Ya, Bu Ria. Ya. Oh, ini ngelak lagi. Nah, kemudian yang menjadi problem itu, kita seringkali gagal di dalam hal yang paling mendasar. Ini adalah teori hukum, teori yang mendasar, tapi sebenarnya ada di wilayah filsafat ilmu dari ilmu hukum. Oleh karena itu, saya coba menguakan hal yang tadi diperdebatkan, didiskusikan, misalkan mainan anak yang tidak terlindungi dan sebagainya. Begini, apakah semua untuk terlindunginya itu semuanya harus didasarkan pada undang-undang? Enggak. Kalau kemudian kita memahami bahwa untuk tercapainya sebuah keamanan mainan anak itu bukan tergantung pada undang-undang. Kenapa? Coba dipahami dalam konteks konstanta dan variabelnya. Undang-undangnya mau kayak apapun, tapi kalau kemudian nilai dari orang tua itu cuek terhadap apa yang dimainkan anak-anak itu, ya anak-anak itu akan tidak terlindungi.
Sekarang anak-anak banyak main gadget seperti ini. Ya. Anak saya baru kelas 4 SD. Tiba-tiba begitu saya lihat di YouTube, dia sudah membuat channel sendiri. Gitu. Dan kemudian suatu saat dia berantem dengan mabar dengan Roblox-nya itu. Dia berantem dengan teman mabarnya yang dari Filipina. Pakai bahasa Inggris, dan saya kok kaget juga kok bisa bahasa Inggris dari mana gitu. Berantem lewat chat itu. Dan sudah menggunakan kata-kata kotor. Kata-kata yang misalkan yang nggak bagus gitu. Nah, saya harus ngomong pelan-pelan pada anak itu. Tapi apakah kemudian ada hukum yang bisa menjangkau sampai situ? Artinya apa? Ketika aturan hukum itu diinikan, mesti harus dilihat dimensinya yang terkait dengan konstata dan sebagainya. Ya. Jadi saya akan kemukakan beberapa materi yang ada di sini. Tapi saya tidak akan menjelaskan, ini akan saya kirimkan. Kalau di sini kemudian, misalkan di sini saya berikan contoh variabel. Ya. Contoh variabel. Di sini ada atribut. Atributnya kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan kata benda. Tapi objeknya apa? Manajer, orang. Hasil belajar, objeknya apa? Bisa mahasiswa, bisa murid. Beda mahasiswa dengan murid. Gitu. Ada kebuasan. Oh, itu binatang, hewan, buaya misalkan. Nah, di dalam konteks berpikir hukum, kita mesti harus berpikir juga apa yang menjadi atribut dan objek dari sebuah ilmu yang namanya ilmu hukum itu. Ya. Objek yang diteliti dalam ilmu hukum itu apa? Ini yang menjadi sangat penting. Biasanya orang akan mengatakan objek dari ilmu hukum itu apa? Undang-undang. Oh, itu sangat positivistik. Ya, sangat positif. Apakah hanya undang-undang? Enggak. Ya. Hukum adat ada undang-undangnya enggak? Enggak ada. Kebiasaan ada? Enggak ada undang-undangnya. Undang-undang nomor 1 tahun 74 ya cuma satu aja. Perkawinan adalah sah bila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Lamaran, mas kawin, perkenalan, ta'aruf, enggak diatur. Tapi apakah itu hukum? Saya bilang bahwa itu hukum. Karena apa? Karena dia ada dalam konteks keilmuan, dalam konteks filsafat ilmu. Itu adalah faktor yang ada di dalam hukum itu. Ya. Oleh karena itu, materi ini, nanti ketika Anda membaca, saya hanya akan mengajari bagaimana Anda membaca. Ketika Anda membaca, itu tolong diletakkan di dalam sebuah konteks ilmu hukum. Misalkan, definisi. Ya. Definisi adalah batasan secara singkat tentang pengertian dan lingkup suatu besaran. Ya. Batasan secara singkat tentang pengertian dan lingkup satu besaran. Berarti di sini nanti dalam konteks hukum itu, dalam definisi itu ada ruang kebebasan dan ada ruang pembatasan. Ada definisi substansial yang berkenaan dengan substansi. Dalam konteks hukum itu apa? Ya. Ada definisi operasional. Dalam konteks hukum itu apa? Dan yang paling utama tentunya bagaimana merumuskan sebuah definisi. Itu ada aturannya. Nggak bisa merumuskan definisi itu sekena-kenanya. Ada dalil, ada dasar bagaimana merumuskan sebuah definisi itu. Ya. Yang pasti kan gini, sebuah definisi, kata yang didefinisikan itu tidak boleh ada di definisi itu. Jadi definian itu tidak boleh ada di dalam definisi. Saya berikan contoh misalkan, sapi adalah sapi yang begini. Enggak. Sapi adalah hewan dan seterusnya. Gitu. Kenapa? Itu nanti akan memberikan sebuah kejelasan. Dan dalam konteks S2 ini saya hanya akan mengatakan bahwa
Apa arti penting definisi itu? Definisi itu nanti harus terkait dengan fakta. Ya, harus terkait dengan fakta. Cocok dengan realitas yang ada. Kalau kemudian definisi itu keluar dari itu, maka mesti akan ada gugatan. Saya berikan contoh misalkan begini. Di Belanda, berkali-kali ini, contoh yang paling enak itu. Di Belanda, pengertian perkawinan itu adalah hubungan antara individu dengan individu. Di Indonesia, perkawinan itu adalah hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Artinya apa? Jenis kelaminnya jelas. Tapi kalau di Belanda, individu dengan individu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nggak masalah, yang penting kasih sayang. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya diawali dengan bagaimana struktur ilmu yang terkait dengan berbagai macam hal yang saya kemukakan di sini, yang kemudian ada muncul beberapa hal, misalkan seperti mulai dari konstata, variabel, kemudian faktor, definisi, fakta, konsep, konstruk, dan seterusnya, ya, dan seterusnya, data dan skor, dan seterusnya sampai ke bawah, ya. Itu mesti ada di dalam sebuah dalam sebuah kerangka berpikir, ya, dalam konteks hukum. Dan kemudian ketika kita memahami semua itu, dan itu adalah menjadi perangkat ilmu, dalam konteks perangkat ilmu ini ada aturan ilmunya, ada aturannya. Yang pertama nanti akan terkait dengan masalah. Ya. Yang kedua terkait dengan hipotesis. Saya masalah monggo dibaca sendiri. Ya. Tapi dalam konteks hipotesis ini, saya harus menguatkan bahwa kalau dalam berpikir orang, dalam cara berpikir orang, itu selalu ada dugaan-dugaan sementara. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Itu pasti ada. Ya, pasti ada. Gitu. Nah, dugaan-dugaan sementara inilah yang namanya hipotesis. Tapi masalahnya kemudian bagaimana membangun sebuah hipotesis itu. Membangun sebuah hipotesis itu dibutuhkan keberanian Anda, keberanian kita, keberanian seorang individu untuk berdialektik. Ada tesa, antitesa, ketemu dua ini akan muncul sintesa. Ini adalah proses dialektika yang dikenalkan oleh Hegel. Ya, yang dikenalkan oleh Hegel. Dan itu adalah kemudian akan timbul sintesa ini sebelum dibuktikan. Itu adalah sebuah dugaan. Ada cewek lewat, cantik, melihat saya, tersenyum. Oh, itu berarti simpati dengan saya. Saya kejar, saya deketi. Gitu. Tapi kalau kemudian ada cewek cantik, saya lihat, langsung meludah. Oh, tak kejar tapi ditabok, gitu kan. Gitu. Itu kan sebenarnya adalah sebuah dialektika, sebab akibat. Gitu. Tapi beda ya, hukum kausalitas itu berbeda dengan dialektik itu. Gitu. Disinilah kemudian kita dalam konteks membangun dugaan-dugaan ini ada proses berpikir yang bisa dibedakan dalam pembedaan hipotesis yang dalam kaitannya dengan hipotesis ini adalah hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Ya. Apa yang dinamakan hipotesis induktif itu? Yaitu ya pertama dari yang diduga atau dicurigai ada keterkaitan di antara variabel itu sehingga dapat dipastikan melalui sebuah pengujian. Artinya begini, seorang perokok itu nggak akan takut mati. Kenapa? Karena punya korek. Maksudnya rokoknya yang mati. Gitu. Nggak perlu takut kalau rokoknya mati, karena punya korek biasanya. Hipotesis ini adalah hipotesis main-main.
Tapi kalau kemudian saya bertanya, kalau jam sekian, jam 3.01, di Metro ada pembunuhan, sementara saya baru kuliah. Pertanyaannya, mungkinkah pembunuhnya adalah saya? Mungkin nggak? Jam 3.01 di Metro ada pembunuhan. Dan saya sekarang baru kuliah. Mungkinkah saya adalah pembunuhnya? Mungkin. Ada yang jawab tadi. Pak. Pasal 5 ayat 1 ke 1 atau pasal 56, Pak? Jangan pakai pasal, Pak. Oh ya. Ngumet aku, Pak. Kalau sudah pasal di ini tuh wakeh banget. Kira-kira peran saya yang bisa dilakukan sebagai pembunuh itu perannya apa? Apa, Pak? Kira-kira peran saya? Menyuruh? Saya kan jadi aktor intelektual. Iya. Itu. Hukumannya lebih berat. Iya. Gitu. Berarti saya membunuh itu dengan perencanaan. Iya. Nah, disinilah dialektika itu terjadi. Disinilah sebenarnya hipotesis induktif yang tadi dimulai dari pasal tadi. Ya, pasal tadi. Proses hipotesis induktif yang sangat khas oleh orang hukum. Maka kalau orang hukum biasanya, begitu saya tanya itu, saya sudah duga, pasal sekian gitu kan. Karena apa? Ini adalah hipotesis induktif. Ya. Tapi untuk hipotesis induktif ini, itu data harus sangat banyak dan representatif. Disinilah Pak, oleh karena itu, untuk menetapkan seseorang menjadi ditangkap itu tersangka ya Pak ya, atau terdakwa, itu 2 alat bukti sudah cukup gitu kan. Ya. 2 alat bukti itu banyak Pak. Kalau 1 nggak banyak, cukup 2. Kalau dalam filsafat ilmunya, data harus banyak dan representatif. Gitu. Demikian juga setelah hipotesis teruji, kemudian diuji, dibuktikan. Ya. Barulah kemudian data yang digunakan itu untuk menggeneralisasi, untuk membuat putusan. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya sebuah dialektika yang sifatnya induktif. Tapi selain yang dengan induktif, Pak, itu ada juga hipotesis deduktif. Ya. Hipotesis deduktif. Ya, kurang lebih kalau hipotesis deduktif itu berangkat dari premis mayor, itu berkaitan dengan teori-teori, hukum, asumsi, dan premis minor, kasus. Ya. Dengan argumentasi atau logika ilmiah, dihasilkanlah keterkaitan variabel. Ini S2 semua. Pertanyaan saya tadi, saya jam 3.01 di sini. Di Metro ada pembunuhan. Mungkin nggak? Kalau anak-anak satu, nggak mungkin saya berada di jam yang sama, di tempat yang sama. Padahal di dalam KUHP, atau di dalam konteks berpikir ilmiah, ada yang namanya deduktif. Loh, saya bisa menyuruh lakukan. Gitu. Dan untuk itu maka akan diuji antara keberadaan saya di sini dengan kejadian yang di situ, ternyata menyangkut peran saya sebagai orang yang menyuruh lakukan. Gitu. Dan ini mesti harus dilakukan secara empiris. Saya berikan contoh misalkan diskusi atau kasusnya siapa yang pakai racun sianida. Jessica. Ya. Jessica itu di kalangan teman-teman yang ada di teman-teman eksak gitu ya. Seperti misalkan Profesor Mustafa Usman gitu. Itu ada kegagalan berpikir gitu. Waktu itu ada ahli yang mengatakan pada saat ini tangannya garuk-garuk itu menunjukkan gatal karena kena sianidanya. Loh, apa garuk-garuk itu gatal itu karena sianida? Itu harus dibuktikan juga gitu.
Jadi putusan bukan putusan ya, proses pembuktiannya itu secara induktif selesai. Secara deduktif itu banyak digugat oleh teman-teman yang mempelajari logika di bidang eksak. Gitu. Tapi kalau di bidang hukum, ya pakai induktif. Gitu. Nah, dari logika-logika yang sifatnya induktif dan deduktif itu, kemudian muncullah pernyataan yang namanya proposisi. Ya. Proposisi ini adalah istilah umum untuk pernyataan ilmiah yang memiliki kemungkinan benar atau palsu atau salah. Seperti misalkan, kalau orang non-hukum akan bilang, oh Tisnanto itu jam sekian di sini. Pembunuhannya sama dengan jam ini, nggak mungkin di dua tempat. Tetapi dalam konteks orang hukum, oh ada peran lain yang bisa dia lakukan. Maka kemudian muncullah hipotesis yang berbeda. Ya. Dan hipotesis ini adalah satu bentuk proposisi, pernyataan. Dengan demikian juga dengan hukum, teori, dan pernyataan-pernyataan ilmiah itu biasanya dengan pernyataan-pernyataan begitu. Nah, di sini dalam konteks proposisi ini nggak bisa dilepaskan dengan aksioma dan asumsi. Apa itu aksioma dan apa itu asumsi? Tolong dibaca sendiri. Aksioma itu adalah suatu pernyataan yang diterima tanpa pembuktian serta dapat digunakan sebagai dasar premis untuk deduksi. Aksioma. Ya. Asumsi itu sama dengan aksioma. Dan dua ini itu digunakan pada logika, pada matematika dan pada ilmu atau ilmu. Oleh karena itu, kalau dalam konteks matematika kemarin saya kemukakan, karena ilmu hukum itu adalah ilmu yang normologis, ya, bukan nomologis. Kalau nomologis, jika A, maka B. Tapi karena ini normologis, maka jika A, seyogianya B. Apa pasti B? Enggak. Saya pernah bertanya pada teman-teman mahasiswa, kalau saya membunuh, menurut KUHP, harus dihukum enggak? Jawabannya kan enggak. Rumusan di dalam KUHP diancam. Mengapa kok diancam? Karena ada asas praduga tak bersalah. Tapi apakah seorang polisi bekerja, seorang penegak hukum bekerja dengan dasar asas praduga tak bersalah? Dia bekerjanya terbalik. Kenapa? Karena asas praduga tak bersalah ini adalah fiksi hukum. Kalau ada asas praduga tak bersalah dipahami letter law seperti itu, nggak ada maling ketangkep. Itu. Disitulah maka yang namanya asas praduga tak bersalah itu fiksi. Ini beberapa contoh asumsi. Postulat, silahkan monggo. Ini tolong dibaca sendiri saja, bagaimana Robert Koch, bagaimana dalil hukum dan sebagainya. Ini dilihat aja sendiri, nanti saya share melalui Bu Ria. Kalau di sini ada hukum ilmiah, ya, ada hukum ilmiah. Nah, kalau di kita itu, yang namanya hukum ilmiah itu ya pasal itu. Ya. Jadi kalau kemudian munculnya ke pasal, oh Pak ada Pak pasal sekian sekian sekian, itu hukum ilmiah, tapi ilmiahnya bidang hukum, gitu. Ya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya hukum itu ada hukum yang teoritik dan ada hukum yang empirik. Ada pengembangan hukum yang sifatnya teoritikal, tapi juga ada yang pengembangan hukum yang sifatnya teori empirik, praktikal, gitu. Ya. Sebentar ada telepon. Mas aku lagi kuliah, nanti sebentar tak telepon balik. Ya. Nah, yang penting saya kemukakan adalah jenis hukum dilihat dari ketepatannya. Ini nggak begitu penting.
buat orang hukum karena selesai di pasar. Tetapi begini, seringkali atau dalam praktek, kalau dakwaan itu seringkali ada dakwaan primer, dakwaan subsidiar, lebih subsidiar lagi, gitu ya Pak? Iya Pak. Dosen nggak pernah baca-baca kayak gitu. Dosen itu gini, jargoni. Ini saya lagi ada masalah sedikit ini Pak Tis. Saya baru ditelepon, izin Pak Tis, saya lagi agak pusing ini. Jadi ini kan berkas ini kita mau banding Pak Tis. Berkas perkara pidana. Nanti tak telepon balik, Mbak. Sebentar. Ya. Boleh nggak izin Pak Tis? Monggo. Jadi saya baru ditelepon kawan. Jadi perkara kita ini mau naik banding karena putusan kemarin 8 tahun. Nah, kita kan minta BAP ya kan Pak Tis untuk kita buat memori banding. Nah, BAP itu nggak dikasih oleh pihak kejaksaan, BAP yang termasuk saksi dan segala macam ahli. Hanya khusus BAP tersangka. Padahal di KUHP itu pada saat berkas perkara itu dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan, itu berkas perkara itu diserahkan disertai surat dakwaan yang turunannya diberikan kepada keluarga atau terdakwa atau keluarganya. Nah, ini belum pernah diberikan Pak Tis. Dulu memang kita lupa minta ya karena kita nggak ini kan. Nah, sekarang kita minta malah nggak dikasih. Itu gimana itu Pak Tis tuh? Yang BAP saksinya. Pak, kayaknya salah alamat Pak ini kalau bertanya. Saya. Tapi begini. Iya, makanya aduh. Ya, tapi begini. Saya hanya akan bisa menguatkan begini. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian sudah menggariskan seperti itu, apakah selalu mesti terrealisir? Secara teoritis, kita akan mengatakan, oh itu hak. Harus terkabul, harus terpenuhi. Ya. Tetapi problemnya kemudian, dalam konteks praktikal, itu perlu sebuah seni, sebuah kemampuan untuk berretorika, untuk meyakinkan apa yang kita ingin dapatkan. Dalam konteks peradilan, itu dilarang bertemu dengan hakim dan sebagainya, komunikasi, ya. Dan kemudian komunikasi dengan HP bisa disadap, gitu. Makan bareng nggak boleh. Gitu. Tapi realitas apakah seperti itu? Adanya aturan itu menunjukkan bahwa ya aturan itu dibuat untuk membatasi sebuah gerak langkah, gitu. Nah, disinilah maka dalam konteks pembelajaran ilmu hukum itu selalu ditekankan pada satu sisi law in book dan law in action. Saya nyari SIM mungkin nggak bayar, Pak. Jangan-jangan mulih pulang disangoni. Gitu. Kenapa? Padahal di situ ada SOP-nya, bayarnya sekian. Gitu. Dan seterusnya. Artinya begini, Pak. Dalam konteks ilmu hukum antara praktikal dan teoritikal itu seringkali jauh. Tapi saya harus mengemukakan bahwa di antara praktikal dan teoritikal ini ada kesenian hukum. Seni. Gitu. Saya berikan contoh, misalkan ada sebuah cerita yang di sebuah novel ya. Tapi novel hukum. Jadi ceritanya itu sederhana aja. Ada seorang bapak, lawyer terkenal, hebat. Anaknya juga kuliah, hukum, kemudian jadi lawyer. Perkara yang sudah dipegang bapaknya, yang sudah bertahun-tahun, itu bisa diselesaikan oleh anaknya dalam waktu 6 bulan. 6 bulan selesai, Pak. Apa kemudian yang dikatakan sama bapaknya terhadap anaknya itu? Bapaknya marah, Pak. Ini perkara sengaja kita ulur karena ini sumber penghasilan kantor kita. Lah kok kamu selesaikan 6 bulan? Lah besok itu kita dapat dari mana? Itu kira-kira.
Nah, cerita ini mungkin sebuah cerita yang tidak akan pernah terjadi di Indonesia atau dimanapun, karena hanya sebuah novel. Tetapi ini membuat sebuah pelajaran bagi kita bahwa di dalam konteks penegakan hukum, di dalam konteks filsafat ilmu dari ilmu hukum itu, kita seringkali harus melihat ada kesenjangan. Ini hukum teoritik dan hukum praktek. Dan di sini dalam konteks filsafat itu, di antara ini sebenarnya ilmu hukum itu juga terkait dengan seni, dengan kesenian hukum, ya, dengan kesenian hukum. Tapi ketika Bapak Ibu mau menerapkan kesenian hukum, mau komunikasi, bagaimana menyelesaikan secara manis, gitu, bagaimana mau menyelesaikan secara damai dan seterusnya, itu perlu memahami hal-hal yang sifatnya mendasar. Yang saya kemukakan dalam konteks filsafat ilmu ini, dan ini yang terakhir untuk filsafat ilmu, itu lebih pada dasarnya saja, Pak. Ya, dasarnya saja. Berkaitan dengan pertanyaan Bapak, kok nggak dikasih gitu? Nah, kalau jaksanya saya nggak saya kasih, Pak. Kenapa? Daripada saya kalah. Lah iya, pasti akan ada bagaimana caranya saya agar Bapak tidak akan sebagai lawyer tidak akan mendapatkan informasi yang komprehensif. Gampangnya kan due process law, Pak. Due process law kan. Betul. Ada due process law, ada crime control model dan sebagainya. Tapi itu di buku. Tapi itu di buku. Evidence. Tapi itu di buku. Iya. Singapura main sepak bola dengan Indonesia. Di atas kertas Indonesia ini harusnya menang. Iya. Salahnya Pak, mainnya tidak di atas kertas, mainnya di lapangan. Iya. Nah, disinilah maka dalam konteks filsafat ilmu ini kita jangan melihat bahwa entitas ini apa yang kita tangkap dengan panca indera ini adalah sebuah entitas yang sesungguhnya. Di balik sebuah kata being, kata ada, di balik sebuah fenomena, gejala, itu sebenarnya ada banyak hal di belakang itu. Ya. Filsafat ilmu mengajarkan itu. Oleh karena itu tadi saya main-main. Kalau saya jaksanya, ya enggak saya kasih. Kalau kemudian saya sebagai pengacara, ada 5 bukti, dan 5 bukti ini berangkai Pak, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Pasti akan terbukti. Tapi kalau kemudian buktinya saya sumputkan 1, 2 berhenti, 3 berhenti, 4, 5, maka hubungan kausalnya tidak akan ketemu. Inilah cara, inilah seni berpikirnya orang hukum. Gitu. Inilah seni berpikirnya. Dan disinilah tuntutan kita berpikir seperti itu. Artinya, ya, kita sebenarnya dari awal sudah membuat proposisi-proposisi, kita harus mampu membuat proposisi, asumsi-asumsi, aksioma-aksioma terkait dengan apa yang kita hadapi. Ya, apa yang kita hadapi. Nah, dalam konteks seperti inilah maka ya, ketika kita mempelajari hukum, mohon jangan hanya sekedar hitam dan putih. Tetapi di antara hitam dan putih ini ada abu-abu. Disinilah sebenarnya ruang bermain kita. Sebenarnya disinilah ruang bermain kita. Tetapi untuk bisa memilah hitam dan putih ini, mesti harus ada di dalam sebuah struktur keilmuan yang mensyaratkan itu tadi. Saya berikan contoh misalkan begini, ada mahasiswa S3 mau nulis tentang Angkon Mewari. Loh kok cuma Lampung? Pertanyaan saya kemudian, Angkon Mewari itu apa? Damai, Pak. Damai kenapa? Kok harus damai? Karena ada konflik. Memangnya harus ada konflik aja?
Oh, Angkon Mewari itu karena sudah dekat, kemudian biar lebih dekat jadi saudara. Ya, saudara. Gitu. Loh, di tempat lain ada nggak? Oh, ada. Misalkan di Dayak ada adat Badamai. Di mana? Papua ada bakar batu. Tapi kalau yang di Papua bakar batu, perang dulu, baru damai. Setelah itu perang lagi. Loh iya Pak. Di Timika itu Pak, begitu perang batu, Freeport ngasih duit, bakar batu. Ya, ada perang antar suku, Freeport ngasih duit, bakar batu. Ini dapat duit, ini dapat duit. Mabok, selesai mabok, duit habis, perang lagi. Perang lagi, Freeport ngasih lagi. Nah, terus perang terus gitu. Jadi modus Pak. Di Lampung ada istilah Angken Mewari. Angken Mewari itu apakah harus selalu dengan konflik dulu? Enggak. Dekat, jadi saudara. Tambah dekat lagi. Perkara selesai, jadi saudara. Gitu. Dan di seluruh Indonesia ada lagi. Saya suruh minta mencari yang seperti itu. Dan membuat perbedaannya. Karena dari istilah itu kemudian ada similarity-nya dengan daerah-daerah lain, ada kesamaan-kesamaan dengan daerah lain, dan itu hanya bisa dijelaskan ketika orang memahami istilah, dan istilah itu adalah pintu pertama dari filsafat ilmu. Pak Ardian Hasibuan, tolong dibatasi di filsafat ilmu ini. Nanti kalau diajak ke teori hukum, wah, tambah panjang lagi. Gitu. Dan saya juga memang senang dengan itu. Ya, saya mungkin sebenarnya masih mau menyampaikan lagi, ya, terkait dengan filsafat ilmu ini, ya. Kalau yang saya kemukakan di pertemuan 1, 2, dan 3, 1 sampai 3, itu filsafat ilmu. Tapi saya akan balik ke lebih yang paling mendasar, yaitu makna dari filsafat. Ya. Kalau saya sudah sudah saya kemukakan gimana kita harus dengan dasar istilah, definisi, dan sebagainya. Yang saya berikan kemarin, itu sebenarnya mengajak Bapak Ibu, ketika masuk ke dalam makna filsafat itu, mengajak Bapak Ibu dalam konteks bagaimana kita menyaksikan, meragukan dari apa yang kita tangkap sekarang ini dengan panca indera kita. Menyaksikan dan kadang-kadang kita juga bingung. Oleh karena itu, filsafat ilmu itu sebenarnya adalah seni memikirkan segala sesuatu yang mendasar. The art of the thinking things through. Kita melihat sesuatu itu jangan sebagai business as usual, yang biasa-biasa saja. Kita harus melihat sesuatu itu menjadi yang luar biasa. Saya berikan contoh misalkan ada Romi, ada nggak? Romi, ikut kuliah nggak lo? Dia skripsinya nulis tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa itu, wah aturannya dia kemukakan. Tapi dalam konteks praktek, Bapak Ibu pasti pernah dengar apa yang namanya tender kurung. Tender kayaknya terbuka gitu, tetapi sudah dikurung. Pengadaan barang ini. Yang mengajukan tendernya itu 1 saya, 2 perusahaan ini, A, B, C, D. Tapi A, B, C, D, 5 kan sama saya, itu sudah saya beli dulu, pokoknya kamu ikut aja deh, yang menang saya, nanti tak kasih uang mundur gitu kan. Itu kan sebenarnya, kalau kita lihat di dalam konteks keilmuan ilmu hukum, udah ini, kontraknya jelas. Tetapi kita harus bisa menyaksikan, loh kok sing menang iku terus gitu. Nah, kesangsian inilah sebenarnya berangkat
merupakan titik awal dari bagaimana kita belajar filsafat. Dan untuk itulah maka ada masa berpikir reflektif. Jadi inti kegiatan berpikirnya itu apa? Ya. Oleh karena itu, inti berpikir kegiatan berpikir yang sifatnya reflektif ini kita kemudian akan masuk pada satu masalah yang ada di perbatasan, masalah-masalah yang marginal, masalah-masalah yang ada di perbatasan permasalahan, daerah abu-abu. Kenapa? Karena tugas filsafat itu adalah menginterpretasikan makna dan nilai dari hidup yang relatif ini. Saya berikan contoh misalkan. Mengapa kok ada istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Itu sebenarnya adalah masalah filsafat. Gitu. Disinilah kemudian kita harus memahami hukum itu di dalam sebuah pencarian kesatuan, the search of unity. Kenapa kalau ke bawah tajam banget, tapi kalau ketemu atas itu kayak menghadapi tulang, menghadapi batu. Disinilah kemudian kita memahami itu semua permasalahan secara filosofis itu sebagai kesatuan yang unity gitu, yang menyatu. Apakah hukum itu hanya sekedar hukum, Pak? Tadi Pak Adian Hasibuan mengemukakan, due process of law, KUHP itu harusnya dikasihkan ke Pak Abrian. Tapi realitanya kan nggak gitu. Kalau kemudian ditunjukkan sama jaksanya, ini loh Pak pasalnya. Jawabannya, ya kaget, besok ya. Gitu. Besok lagi ngelihat Pak Adian sudah nyumput gitu. Tapi intinya kan sebenarnya bukan itu, takut kalah, gitu kan. Ya ini guyonan aja. Tapi intinya sebenarnya bukan itu. Semakin pihak lawan itu tidak mempunyai informasi yang komprehensif, maka akan lebih mudah melawannya. Gitu. Disinilah maka ketika kita bicara tentang filsafat yang berangkat dari sebuah kesangsian, kebingungan, itu menjadi filsafat itu sebenarnya adalah sebuah seni bertanya. Ya. Di sini masih banyak mahasiswa yang dapat beasiswa tapi dari Ayah Bunda Foundation, gitu. Dari orang tuanya. Saya sarankan kalau suatu saat minta uang sama bapaknya itu, Pak mau berangkat kuliah, jalur duitnya. Kon kuliah kok nggak kasih duit gitu, itu bapaknya bisa marah itu, langsung dilempar. Tapi kalau kemudian sambil dipijeti dulu bapaknya, Pak besok saya kuliah Pak, kuliah itu harus beli ini, teman-teman saya makan Pak, gitu. Apalagi cewek saya itu suka ditraktir Pak. Nah bapaknya nanti wah enak sudah dipijeti sambil ngobrol, kasih duit banyak. Gitu. Filsafat itu sebenarnya mengajarkan bagaimana kita itu bertanya, mempersuasi. Dan saya perlu menguatkan bahwa filsafat tidak mengajarkan keahlian, tapi memperluas cakrawala pandang. Filsafat tidak merumuskan jawaban atas pertanyaan, tapi merumuskan pertanyaan atas sebuah jawaban. Sehingga dengan demikian, filsafat tidak akan membentuk keahlian. Kalau kuliah di fakultas filsafat, pengen bekerja menjadi filosof, filosof itu bukan pekerjaan. Orang belajar filsafat itu bagaimana cara berpikirnya, menjadi taktis, menjadi mendasar, menjadi reflektif, sehingga outputnya itu menjadi wise. Jadi bijaksana. Iya. Ya. Makanya kalau kayak saya ini, Pak, tingkatannya sudah bukan lagi makrifat. Di atasnya makrifat. Apa itu di atas makrifat? Maksiat, Pak. Tahu saya 4, Pak Tis. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ada yang kelima ya? Ya ada di atas makrifat, maksiat, Pak. Nah,
Kemudian berkenaan dengan ciri khas filsafat, Pak. Ini kita simpen. Bu Ria masih ada? Bu Ria? Ada, Pak. Ya. Saya dengerin, Pak. Untuk yang berkenaan dengan ciri khas filsafat, saya minta minggu depan dilanjutkan oleh Bu Ria, karena di minggu depan saya ada agenda keluar. Bu Ria, ada yang mau disampaikan? Saat ini cukup, Pak. Saya masih dicap. Oke, kalau minggu depan materinya itu tolong dilanjutkan. Saya mohon maaf tadi terlambat, karena lupa juga, asik diajak diskusi sama Pak Akib, sama Pak Agus dan Pak James gitu. Sampai kelupaan bahwa kuliahnya jam 2. Pak Tis di gedung apa ya? Di gedung A, Pak. Tadi saya ke ruangan Pak Tis, sampingnya ruangan Pak Marja. Oh, enggak, itu. Saya tanya Pak Marja tadi, kayaknya ada di samping. Saya ke samping, kata staf Bapak lagi di S3. Saya nggak punya staf, Pak. Yang ada kawan-kawan, Pak. Ruangan Bapak itu. Makanya akhirnya aku tempat Mas Rohim ini. Ya, saya nggak punya staf, Pak. Nah, itu tadi yang di ruangan? Bukan. Oh, itu teman-teman saya semua. Saya sekarang disebutnya sama senior asisten Bapak, Pak. Wow, enggak, saya nggak punya asisten, Pak. Bu Ria partner saya. Nanya logika ke saya, nanya filsafat ke saya, semua dosen lain. Itu risiko jadi dosen muda. Atau paling tidak sebenarnya dosen tua, tapi lebih muda daripada saya. Gitu. Mungkin itu, hari ini saya cukup sekian. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo silahkan. Masih ada waktu enggak? Kayaknya sampai 15.30, Pak. 15.40. Sudah 15.33. Mungkin sementara itu, terus Bu Ria, saya minggu depan harus ke Kejaksaan. Saya mohon Bu Ria nanti materi yang tadi, yang ini, makna filsafat tadi itu dapat dilanjutkan. Mungkin untuk sementara itu dulu. Bapak Tis ke Kejaksaan bukan minta berkas perkara kan, Pak ya? Oh, lebih dari itu, Pak. Lebih dari itu ya. Saya minta duit, Pak, di sana, Pak, untuk ya. Bercanda, Pak, bercanda, Pak. Enggak, Pak. Kalau berkas perkara terlalu kecil buat saya, Pak. Terlalu kecil ya. Terlalu kecil, gitu. Jadi ahli, Pak ya. Enggak. Bukan. Enggak, di atasnya ahli, Pak. Ahli ya. Lah, gitu. Enggak, saya kebetulan ada Fakultas Hukum Unila ini, PSDIH ini bekerja sama dengan Kejaksaan dan harus membuat report, membuat laporan dan memberikan laporan kemajuan, dan saya harus ke sana itu. Tapi biasa, Pak. Kali-kali tahun depan bisa ada beasiswa lagi untuk mahasiswa baru gitu. Oh iya. Itu yang apa? Ini, Pak, lobby tingkat tinggi, Pak. Kira-kira lebih gitu. Iya. Iya, betul. Enggak, tapi cuma main-main aja, Pak. Oke. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf saya tadi terlambat masuk gitu. Terima kasih. Ya, Pak. Sehat-sehat, Pak. Ya, kita lagi ya, Pak ya. Ya, Pak, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain.